Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal matematika. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Dari 10 siswa kelas 12 akan dipilih 4 pengurus kelas. Jadi semuanya ada 10 siswa, akan dipilih 4 pengurus kelas. Di sini 4 pengurus kelasnya dijabarkan tidak? Oh, tidak dijabarkan. Jadi kalau tidak dijabarkan, ini nanti kita menggunakan kombinasi. Kalau dijabarkan menggunakan permutasi. Karena ini tidak dijabarkan, berarti kita menggunakan kombinasi. Oke, lanjut. Jika satu orang siswa sudah dipastikan menjadi pengurus kelas. Nah, di sini ada syaratnya. Satu orang siswa pasti menjadi pengurus kelas. Tentukan banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat terjadi. Oke, tadinya ada 10 siswa, mau diambil 4 pengurus kelas. Tetapi satu orang siswa sudah pasti menjadi pengurus kelas. Oh, berarti satu orang siswa nggak usah dipikirkan. Berarti ini yang 10 dikurangi 1, 4-nya juga dikurangi 1. Karena pasti terpilih menjadi pengurus kelas. Oke, berarti sekarang kita tinggal memperdulikan yang 9 siswa, berarti diambil 3. Oke, berarti menggunakan kombinasi dari 9 diambil 3. Oke, rumus kombinasi kita mengingat berarti 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 9 dikurangi 3 berapa? Oh, 6. Oke, dikali 6 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, seumpamanya kalian udah bisa sampai 6 faktorial gini aja, per 6 faktorial itu tidak apa-apa ya. Ini supaya yang masih bingung bisa belajar. Oke, dari sini ada yang bisa kita coret. Oh, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bisa dicoret. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada lagi yang bisa dicoret? Oh, ada. 9 sama 3, jadinya 3. Ada lagi? Ada. 8 sama 2. Di sini jadi 4. Oke, berarti tinggal 3 kali 4 dikali 7. Sama dengan, oke, 3 kali 4 adalah 12. 12 dikali 7 adalah 84 susunan. Oke, seperti itu. Jadi kalau tidak dijabarkan 4 pengurus kelas itu berarti dia menggunakan kombinasi. Oke, lanjut soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 T dikurangi 5T kuadrat, maka tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut. Oke, di sini kita melihat dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Tinggi itu adalah H. Berarti yang dicari adalah H, tinggi maksimum. Mencari maksimum minimum berarti kita menggunakan teori peluang. Teori turunan. Kita menggunakan teori turunan. Berarti ini ada HT itu sama dengan 120T dikurangi 5T kuadrat. Oke. Syarat dia maksimum minimum berarti tingginya ini kita turunkan. Oke. Turunannya adalah T itu kita anggap sebagai X. Kalau biasanya kita turunan menggunakan X ya. Jadi 120T. 120T kalau diturunkan, berarti kan ini pangkat 1. 1 dikurangi 1, turun 1 berarti 0. Berarti tinggal 1 kali 120, 120. Berarti 120T kalau kita turunkan jadi 120. Dikurangi 5T pangkat 2. 2 dikalikan dengan 5. Berapa? 10. Oke, berarti 10. T ini pangkat 2, berarti berkurang 1 jadi T. Oke. Jangan lupa disama dengankan 0. Oke. Kita mencari T-nya dulu.
Berarti kalau kita mencari T ini berarti 10T-nya pindah ruas. Oke. Sama dengannya di sini berarti 120 tetap di ruas kiri, 10T-nya pindah ruas. Ini min. Jadi positif 10T. Berarti T itu sama dengan 120 dibagi 10. 120 dibagi 10 adalah 12 detik. T itu adalah waktunya. Oke. Kita udah ketemu T-nya 120. Padahal yang kita cari apa? Yang kita cari adalah tinggi maksimum. Oke, kita mencari tinggi H ini. Kita masukkan ke dalam persamaan HT, kembali ke awal. Oke. Kita coba bersama-sama. HT sama dengan 120 T dikurangi 5 T kuadrat. Berarti T-nya kita ganti berapa? Kita ganti 12. Berarti sama dengan 120. T-nya kita ganti 12. Berarti kali 12 dikurangi 5 kali 12 dikuadratkan. Oke. 120 dikali 12 adalah 1440 dikurangi 5 dikali 12 kuadrat adalah 144. Berarti 1440 dikurangi 144 dikali 5 adalah 720. Oke. Terakhir tinggal kita kurangkan saja. 1440 dikurangi 720 adalah 720 meter. Nah, seperti itu. Jadi kalau mencari waktu ya udah sampai yang 12 ini. Kalau yang ditanyakan waktu. Tapi ini sekarang yang ditanyakan adalah tinggi. Kalau ditanyakan tinggi, T-nya 12 ini kita masukkan ke persamaan awal. Jadi HT 120T dikurangi 5T pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, soal nomor 3 statistika tentang modus di sini. Berikut ini adalah data di suatu kelas. Ada data seperti ini dengan frekuensinya seperti itu. Tentukan modus dari data pada tabel di atas. Oke. Kita mengingat rumus modus dulu. Modus sama dengan TB, tepi bawah, ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. P adalah panjang kelas. Oke. Langkah awal yang kita cari adalah kelas modus. Modus itu apa? Modus itu data yang sering muncul. Dari frekuensi ini, manakah data yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar? Di sini adalah yang 26 sampai 30 karena ada 16. Oke. Berarti inilah yang dinamakan kelas modus. Kita hanya fokus di sini saja. Oke, ini adalah kelas modus. Oke, berarti kita fokus di situ. TB, tepi bawah dari kelas modus ini adalah 26. Jangan lupa dikurangi setengah, namanya TB dikurangi setengah. 26 dikurangi setengah yaitu 25 setengah. Oke, berarti di sini 25,5 ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 16 dikurangi 13 gitu ya. Jadi D1. D1 itu apa? D1 ini pengurangan. D1 berarti 3. 16 dikurangi 13. Oke, D1-nya adalah 3. Per D1 masih 3 ditambah D2. D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti di sini 16 dikurangi 4. Berarti D2-nya adalah 16 dikurangi 4 adalah 12. Oke, berarti D2 di sini adalah 12. Kali P, panjang kelas. Dari 26 sampai 30 itu ada berapa? Dihitung manual saja. 26, 27, 28, 29, 30. 26-nya dihitung ya. 26, 27, 28, 29, 30. Ada 5. Oke, berarti kali 5. Oke, kita hitung bersama. 25 setengah dihitung, tulis lagi ditambah 3 per 3 tambah 12, 15. Oke. Dikali 5. Dari sini ada yang bisa dicoret? Oh, ada. 15 sama 5 bisa kita coret. Coret-coret berarti bawah 3 ya.
Oke, berarti sama dengan 25,5 ditambah 3 bagi 3 hasilnya 1. Oke, berarti tambah 1. Berarti hasilnya adalah 66,5. Jadi modus dari data ini adalah 26,5. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 3x tambah 3, maka nilai dari f aksen min 2. Jadi nanti x-nya diganti min 2. Tetapi yang ditanyakan adalah f aksen, berarti ini diturunkan terlebih dahulu. Oke, mari kita coba. Jadi di situ ada fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 3x plus 3. Oke, kita turunkan bersama. F turunannya berarti 3 dikali 2 berapa? 6. Oke, jadi turunan 3 ini dikalikan ke bawah sini ya, diturunkan. Berarti jadinya 6. X-nya pangkat berapa? Ini tadi pangkat 3, namanya turunan, turun 1, berarti jadi pangkat 2. 6x pangkat 2. Oke. Dikurangi. Nah, sekarang yang ini. X pangkat 2. Berarti di sini tuh sebenarnya ada angka berapa tahu? Oh, ada angka 1. Berarti turun 2 dikali 1. Jadi ini 2 dikali ke sini 1. 2 kali 1 adalah 2. X-nya pangkat berapa? Karena ini pangkat 2, turun 1 berarti jadi pangkat 1. 2x. Ditambah 3x kalau diturunkan, di sini ada pangkat 1. Berarti 1 kali 3, 3. Oke, 3. X-nya sekarang. Di sini X-nya tidak ada pangkatnya. Berarti ada pangkat 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti sudah tidak ada. Yang 3 terakhir ini ada X-nya tidak. Kalau tidak ada ya sudah 0. Hasilnya tidak ada. Oke, lanjut. Setelah itu tadi yang ditanyakan adalah f aksen negatif 2. Berarti semua X diganti 2. Berarti sini f aksen negatif 2. Berarti X-nya diganti negatif 2 semua. 6 kali negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 2 ditambah 3. Oke. Berarti 6 kali negatif 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2, 4. Dikurangi 2 kali min 2, ya, 2 kali min 2, min ketemu min jadi plus. Jadi plus 4 ditambah 3 lagi. Oke. 6 kali 4, 12 tambah 4 tambah 3. Berarti berapa? 12 tambah 4, 16. 16 tambah 3, 9. Nah, inilah hasilnya 19. Jadi jangan lupa kalau ada soal seperti ini, langkah awal yang kita lakukan adalah menurunkan ini dulu, fungsinya ini diturunkan, setelah itu X-nya diganti negatif 2. Oke. Soal terakhir, soal nomor 5, tentang integral. Di situ ada soal integral dari 7x kuadrat dikurangi 5 dikali 3x ditambah 2 dx. Oke. Kalau ada integral seperti ini masih dalam bentuk perkalian. Jadi kita kalikan pelangi dulu. Oke. Kita kalikan pelangi dulu. Integral dari 7x pangkat 2 dikalikan 3x. Berarti 7x pangkat 2 kali 3x 21 x pangkat 3. Oke. Lanjut. 7x pangkat 2 dikali 2. Berarti 14 positif yaitu ya 14 x pangkat 2. Selanjutnya negatif 5 dikali 3x berarti negatif 15x. Jangan lupa kalau ada negatif dibaca. Jadi itu negatif 15x. Terakhir negatif 5 dikalikan 2 berarti negatif 10. Oke. Setelah itu, setelah kita kalikan, kita integralkan. 21 x pangkat 3 kalau diintegralkan berarti 21 ini per gitu ya. Jadi
21 per, ini pangkat 3, pangkatnya ditambah 1, namanya integral, pangkatnya tambah 1, berarti per 3 tambah 1, 4. Jadi per 4 X pangkat 4. Ingat, namanya integral, per sama pangkat itu sama persis gitu ya. Oke, lanjut. Ditambah, di sini ada 14 X pangkat 2, berarti 14 per, X-nya tadi pangkat 2, ditambah 1 jadi 3. 14 per 3 X pangkat 3. Oke. Dikurangi 15X. 15X ini di sini ada pangkat 1. Berarti 15 per 1 tambah 1, 2. Berarti 15 per 2, X-nya pangkat 2. Dikurangi. Nah, di sini 10 tok. Namanya integral itu kan X-nya pangkatnya tambah 1. Berarti kalau tidak ada, jadi ada. Min 10 jadi min 10 X. Jangan lupa plus C. Konstanta ini harus ada plus C. Oke, kita lihat dari sini ada tidak yang bisa dioperasikan? 21 bagi 4 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Yaudah, tetap aja. 14 per 3, 14 bagi 3 tidak bisa. Yaudah, ini udah sederhana. 15 per 2 tidak bisa. Yaudah, 10 udah sederhana. Jadi kalau tidak bisa disederhanakan, yaudah tidak usah disederhanakan. Oke, berarti hasil integral tersebut adalah seperti itu. Oke, ini tadi 5 soal terakhir untuk soal ujian sekolah. Selamat belajar, selamat menyaksikan, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.